Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga kita bisa mengikuti studi kelayakan bisnis dalam keadaan sehat walafiat. Untuk pertemuan yang ketujuh ini, atau pertemuan sebelum UTS, kita akan membahas tentang studi kelayakan bisnis, penilaian dari aspek lingkungan hidup. Aspek-aspek studi kelayakan bisnis kita sudah pelajari, yaitu yang pertama aspek pasar dan pemasaran, yang kedua aspek teknis dan teknologi, yang ketiga adalah aspek manajemen, yang keempat aspek sumber daya manusia, yang kelima adalah aspek keuangan, dan yang keenam atau pergaulan yang ketujuh ini yaitu aspek lingkungan hidup. Aspek lingkungan hidup itu tidak terlepas dari apa yang kita kenal atau ketahui dengan AMDAL, yaitu analisis dampak lingkungan hidup. Analisis dampak lingkungan hidup itu digunakan untuk mengetahui dampak jika suatu investasi atau proyek yang dilakukan, baik dampaknya itu dampak negatif maupun dampak positif, dan ada dampak yang dirasakan sekarang atau baru terlihat beberapa waktu kemudian di masa yang akan datang. Mengapa studi kelayakan bisnis aspek lingkungan hidup itu AMDAL? Yaitu yang pertama muncul di Indonesia tentang AMDAL yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982, Undang-Undang Lingkungan Hidup, yaitu tentang ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup, yang sekarang disempurnakan dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, yaitu tentang Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Yang selanjutnya itu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang analisis dampak lingkungan hidup. AMDAL itu harus dilakukan agar kualitas lingkungan tidak rusak dengan beroperasinya proyek-proyek industri yang dijalankan oleh pabrik-pabrik maupun oleh investor. Sehingga AMDAL ini mempunyai kegunaan, yaitu kegunaan dari AMDAL yaitu AMDAL itu bukanlah suatu proses yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari proses AMDAL yang lebih besar dan lebih penting, menyeluruh dan utuh dari perusahaan serta lingkungannya, sehingga AMDAL dapat dipakai untuk mengelola dan memantau proyek serta lingkungannya dengan menggunakan dokumen yang benar. Selain kegunaan AMDAL, AMDAL juga sangat berperan dalam lingkungan hidup. Jadi di sini peran dari AMDAL yaitu yang pertama, peran AMDAL dalam pengelolaan lingkungan hidup, yaitu di mana aktivitas pengelolaan lingkungan baru dapat dilakukan apabila rencana pengelolaan lingkungan hidup itu telah disusun berdasarkan perkiraan dampak lingkungan yang akan timbul sebagai akibat dari proyek yang akan dibangun. Peran yang kedua yaitu peran AMDAL dalam pengelolaan proyek. AMDAL merupakan salah satu studi kelayakan lingkungan yang disyaratkan untuk mendapatkan perizinan, sehingga dalam pengelolaan suatu proyek, apabila proyek atau usaha itu mendapatkan izin, salah satunya adalah mempunyai persyaratan yaitu AMDAL. Sehingga AMDAL di sini mempunyai peran dalam pengelolaan lingkungan, dalam pengelolaan proyek. Peran AMDAL yang ketiga yaitu AMDAL sebagai dokumen penting.
di sini yaitu laporan AMDAL merupakan dokumen yang sangat penting sebagai sumber informasi yang secara detail mengenai keadaan lingkungan pada waktu penelitian proyek dan gambaran keadaan lingkungan di masa setelah proyek itu dibangun. Pengelolaan tentang lingkungan hidup atau AMDAL yaitu berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Untuk secara internasional yaitu berupa deklarasi perjanjian bilateral maupun multilateral. Contohnya yaitu deklarasi Stockholm atau Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment, yaitu pada tahun 1972. Sedangkan yang berlaku di dalam negeri atau di Indonesia ini yaitu peraturan pemerintah nomor 51 tahun 1993 tentang analisis mengenai dampak lingkungan yang saat ini sekarang menggantikan dari PP nomor 26 tahun 1986. Kemudian ditindaklanjuti dengan SK Menteri Lingkungan Hidup nomor 10/15 tahun 1994. Tadi peran AMDAL ada 3, yaitu peran dalam pengelolaan proyek, peran pengelolaan lingkungan, dan peran dokumen sebagai dokumen penting. Mari kita bahas, yaitu yang pertama peran AMDAL untuk peranan dalam pengelolaan proyek. Studi kelayakan lingkungan atau AMDAL ini digunakan sebagai studi kelayakan teknis. Studi kelayakan teknis ini digunakan untuk proyek. Apakah proyek yang akan dilaksanakan itu mempunyai kelayakan secara teknis. Selain itu juga studi kelayakan lingkungan juga dapat digunakan sebagai studi kelayakan ekonomis. Sehingga studi kelayakan lingkungan selain digunakan untuk studi kelayakan teknis juga kelayakan ekonomis. Bagaimana suatu proyek itu dijalankan, apakah mempunyai kelayakan dari segi teknis maupun mempunyai manfaat dari kelayakan ekonomis. Sehingga apabila kedua studi ini, yaitu studi kelayakan teknis maupun studi kelayakan ekonomis ini dapat berlangsung atau layak atau sesuai dengan peraturan perizinan, maka proyek itu dapat berjalan atau suatu usaha dapat berjalan. Suatu proyek sudah berjalan, akhirnya akan menimbulkan dampak lingkungan. Nah, dampak lingkungan ini apabila tidak mencemari atau mengganggu lingkungan masyarakat sekitarnya, maka proyek itu dapat dilaksanakan atau layak dilaksanakan. Namun demikian, apabila dari dampak lingkungan itu mempunyai dampak yang negatif atau mencemari lingkungan masyarakat sekitar, maka proyek itu atau izin itu tidak akan diberikan. Sehingga di sini untuk menangani adanya dampak lingkungan, maka dilakukan pengelolaan lingkungan. Sehingga pengelolaan lingkungan ini diharapkan agar dampak lingkungan yang negatif atau yang jelek itu dapat diatasi. Sehingga dengan adanya pengelolaan lingkungan, dampak lingkungan itu menjadi dampak yang bersih, tidak mencemari atau mengganggu lingkungan masyarakat, sehingga proyek tersebut dapat berjalan secara lancar. Untuk mencapai tujuan AMDAL, yaitu yang pertama harus kita mengidentifikasi semua rencana usaha atau kegiatan yang akan dilaksanakan, terutama yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup. Yang kedua, mengidentifikasi komponen-komponen lingkungan hidup
yang akan terkena dampak besar dan penting. Sedangkan yang ketiga yaitu memperkirakan dan mengevaluasi rencana usaha atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup. Sedangkan yang keempat yaitu merumuskan rencana kelola lingkungan hidup atau RKL dan rencana pemantauan lingkungan hidup atau RPL. Sehingga di sini studi kelayakan AMDAL mempunyai beberapa kegunaan. Kegunaan dari studi AMDAL di sini yaitu yang pertama itu sebagai bahan bagi perencana dan pengelola usaha serta pembangunan wilayah. Yang kedua, membantu proses pengambilan keputusan tentang kelayakan lingkungan hidup dari rencana usaha atau rencana kegiatan. Yang ketiga adalah memberi masukan untuk penyusunan desain rinci teknis dari rencana usaha atau kegiatan yang akan dilaksanakan. Yang keempat yaitu memberi masukan untuk penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dari rencana usaha atau kegiatan yang akan dilakukan. Yang kelima yaitu memberi informasi bagi masyarakat atas dampak yang ditimbulkan dari suatu rencana usaha atau proyek yang akan dilakukan. Sehingga di sini peranan AMDAL dalam perencanaan proyek itu mempunyai beberapa kegunaan, yaitu kegunaan yang pertama yaitu kegunaan bagi pemerintah. Kegunaan peranan proyek dalam perencanaan proyek bagi pemerintah yaitu dapat membantu dalam menentukan kebijaksanaan yang tepat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan serta peningkatan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup. Yang kedua yaitu kegunaan bagi pemilik proyek. Kegunaan bagi pemilik proyek di sini yaitu yang pertama untuk melindungi proyek dari tuduhan pelanggaran. Yang kedua, melindungi proyek yang melanggar undang-undang dan peraturan pemerintah yang berlaku. Yang ketiga yaitu untuk melihat dan memecahkan masalah-masalah lingkungan yang akan dihadapi di masa yang akan datang. Sedangkan yang keempat yaitu sebagai sumber informasi lingkungan di sekitar lokasi proyek. Kegunaan yang ketiga yaitu kegunaan bagi pemilik modal. Kegunaan bagi pemilik modal di sini yaitu bank sebagai pemilik modal selalu menyertakan AMDAL setiap pengajuan permintaan peminjaman, sehingga di sini pengusaha atau investor sebelum dia mengajukan kredit peminjaman, maka pihak perbankan menyertakan AMDAL itu sebagai salah satu syarat agar pengajuan peminjaman itu dapat disetujui oleh perbankan. Apabila pengusaha itu belum ada izin AMDAL-nya, maka pihak perbankan tidak akan menyetujui atau menolak atau menunda permintaan peminjaman itu sebelum izin AMDAL itu dapat disetujui oleh pemerintah. Yang kedua yaitu bertujuan untuk menjamin keberhasilan dan keamanan modal yang disalurkan. Sehingga apabila pengusaha atau pemilik modal atau pengusaha itu mempunyai AMDAL, izin AMDAL, maka akan menjamin keberhasilan dan keamanan modal yang disalurkan oleh perbankan untuk pengusaha tersebut. Yang keempat yaitu kegunaan bagi masyarakat. Kegunaan bagi masyarakat yang pertama yaitu dapat mengetahui rencana pembangunan di daerahnya. Yang kedua, mengetahui perubahan lingkungan di masa sesudah proyek itu berjalan. Dan yang ketiga yaitu mengetahui hak dan kewajiban di dalam hubungan dengan proyek yang dilaksanakan.
sebagai tindak lanjut dari adanya AMDAL ini atau izin AMDAL ini, maka perlu adanya pengarahan, yaitu pengarahan sebagai tindak lanjut dari AMDAL. Yaitu yang pertama, yaitu kegiatan yang direncanakan akan tetap disesuaikan dengan ketentuan yang sudah disetujui oleh instansi pemerintah yang terkait. Dalam hal ini yaitu Dinas Lingkungan Hidup atau Badan Lingkungan Hidup di masing-masing kabupaten, kota maupun provinsi. Yang kedua yaitu dampak kelestarian hubungan ekosistem yang serasi dan seimbang antara manusia sebagai pengguna sumber daya alam dengan lingkungannya, sehingga dengan adanya AMDAL ini kelestarian ekosistem antara manusia sebagai pengguna sumber daya maupun dengan alam yang ada lingkungan di sekitarnya, sehingga dengan adanya hubungan yang ekosistem yang serasi dan seimbang, sehingga inilah manfaat dari adanya izin AMDAL. Yang ketiga yaitu sebagai evaluasi penanganan dampak lingkungan, akan memberikan gambaran bagi upaya pemecahan masalah yang mungkin timbul sebagai akibat dari adanya kegiatan proyek. Maksudnya di sini yaitu di sini mengevaluasi penanganan dampak lingkungan yang diakibatkan atau yang timbulkan dari adanya kegiatan proyek di lingkungan tersebut, sehingga AMDAL merupakan sebagai pemecahan masalah apabila di kemudian hari terdapat timbul dampak lingkungan yang diakibatkan dari kegiatan proyek yang dilaksanakan. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup ini membawa dampak, baik dampak positif, negatif maupun dampak terhadap kondisi fisik. Dampak terhadap kondisi fisik suatu proyek di sini yaitu secara umum merupakan daerah dengan tingkat elevasi yang relatif datar, di mana penggunaan tanah berupa lahan tegalan. Di sini adalah kondisi fisik yang berupa tanah atau lahan tegalan, sehingga ini tingkat elevasi atau daerah yang dipilih adalah daerah yang relatif datar yang tidak ada dampak yang lebih besar. Yang kedua yaitu dampak negatif terhadap adanya kondisi fisik. Di sini yaitu dampak negatifnya bisa berkurangnya daerah resapan air. Mungkin dengan adanya kegiatan proyek, maka di situ daerah resapan air menjadi berkurang, sehingga AMDAL ini dapat diselesaikan atau dapat diatasi dengan adanya berkurangnya daerah resapan air, sehingga AMDAL tidak membawa dampak yang negatif dengan adanya resapan air yang semakin berkurang. Selanjutnya yaitu berkurangnya potensi visual alam natural. Maksudnya di sini potensi alam yang sudah ada dengan adanya kegiatan proyek, pembangunan proyek di sini akan semakin berkurang, sehingga AMDAL di sini diperlukan untuk mencegah adanya dampak negatif, yaitu berkurangnya potensi visual alam natural. Selain itu juga pembangunan atau kegiatan proyek ini membawa dampak terhadap kondisi sosial masyarakat, yaitu yang pertama akan timbul perubahan suasana di sekitar lokasi proyek, terutama akan timbulnya suatu keramaian baru. Maksudnya di sini yaitu yang dulunya di sekitar daerah lokasi proyek itu sebelum adanya proyek, daerah itu menjadi sepi atau tidak ada kegiatan perekonomian. Namun demikian, dengan adanya lokasi proyek, maka akan terjadi
keramaian-keramaian di sekitar wilayah tersebut, yaitu dengan adanya pembangunan kegiatan lokasi proyek di daerah itu. Yang kedua yaitu terjadi pergeseran nilai ataupun sistem sosial budaya masyarakat. Mungkin yang dahulu di sekitar daerah tersebut sebelum adanya proyek, sistem sosial budaya masyarakat seperti toleransi, tolong-menolong, dan kegiatan lain yang berhubungan dengan kekompakan masyarakat sekitar lokasi proyek tersebut. Namun demikian, dengan adanya lokasi proyek pembangunan perusahaan akan menjadi geser. Yang dulu masyarakat gemar tolong-menolong, sehingga sekarang menjadi egois terhadap tetangga atau masyarakat di sekitarnya. Mungkin ini sebagai akibat dari dengan adanya lokasi proyek yang dibangun di daerah tersebut. Selanjutnya yaitu yang ketiga, yaitu beralihnya kegiatan masyarakat setempat dari aktivitas bertani menjadi pedagang atau penjual jasa. Mungkin di sekitar lokasi proyek tersebut dulunya masyarakat itu bertani karena daerah yang sebagai lokasi proyek itu daerah persawahan. Namun demikian, dengan adanya lokasi proyek yang ada di daerah persawahan tersebut, maka yang dulu masyarakat beraktivitas sehari-harinya sebagai petani, maka lama-kelamaan di sekitar wilayah tersebut aktivitas masyarakat menjadi pedagang atau berdagang, serta penjual jasa, mungkin jasa kos-kosan atau jasa tentang sarana transportasi bagi karyawan yang ada di proyek tersebut. Dalam pelaksanaan AMDAL, dalam penyusunan dokumen AMDAL di sini, maka ada sistematika dokumen untuk pelaksanaan AMDAL. Yaitu yang pertama, usulan proyek. Usulan proyek di sini yaitu usulan proyek yang datang dari pemrakasa atau dari pengusaha tersebut, yaitu orang atau badan yang mengajukan dan bertanggung jawab atas suatu rencana kegiatan yang akan dilaksanakan. Sehingga demikian usulan proyek ini berasal dari orang atau badan yang mempunyai inisiatif atau pemrakasa yang mengajukan dan bertanggung jawab terhadap proyek kegiatan tersebut. Selanjutnya yang kedua yaitu penyajian informasi lingkungan atau PIL. Penyajian informasi lingkungan atau PIL di sini yaitu usulan proyek yang berasal dari pemrakarsa tersebut mengalami penyaringan yang bertujuan untuk menentukan perlu atau tidaknya dilengkapi dengan AMDAL. Sehingga penyajian informasi lingkungan ini sebagai penyaring, sebagai filter yang bertujuan menentukan bahwasanya apakah itu memerlukan AMDAL atau tidak, atau mungkin dengan izin-izin yang lain seperti UKL, UPL maupun izin yang lain yang lebih ringan daripada AMDAL. Namun demikian, apabila penyajian informasi lingkungan tersebut lingkungannya berdampak luas atau signifikan terhadap perkembangan lingkungan
sekitar, maka proyek tersebut perlu dilakukan atau dilengkapi dengan izin AMDAL. Yang ketiga itu membuat kerangka acuan atau TOR. Membuat kerangka acuan di sini yaitu apabila instansi yang bersangkutan itu memutuskan proyek ini perlu dilengkapi dengan AMDAL, maka pemrakarsa bersama dengan instansi menyusun kerangka acuan atau TOR sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan bagi analisis dampak lingkungan. Maksudnya di sini yaitu apabila dalam suatu proyek itu dari instansi yang berwenang, yaitu Dinas Lingkungan Hidup atau Badan Lingkungan Hidup di masing-masing kabupaten atau kota atau provinsi yang menyatakan bahwa proyek tersebut perlu dilengkapi dengan AMDAL, maka pemrakarsa dengan instansi yang berwenang yaitu Badan Lingkungan Hidup atau Dinas Lingkungan Hidup di provinsi maupun kabupaten kota untuk membuat kerangka acuan bagi analisis dampak lingkungan. Yang keempat yaitu membuat ANDAL, yaitu analisis dampak lingkungan. Membuat ANDAL di sini yaitu pemrakarsa membuat ANDAL sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan, yaitu telah ditetapkan oleh masing-masing instansi atau Dinas Lingkungan Hidup di kabupaten kota tersebut. Kemudian setelah membuat AMDAL sesuai pedoman, kemudian mengajukannya kepada instansi yang bertanggung jawab, yaitu Dinas Lingkungan Hidup, untuk dikaji terlebih dahulu sebelum mendapatkan persetujuan atau keputusan. Sehingga di sini maksudnya itu pemrakarsa itu harus membuat analisis dampak lingkungan hidup. Analisis dampak hidup sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten kota masing-masing. Sehingga di sini instansi yang bersangkutan itu instansi Dinas Lingkungan Hidup bertanggung jawab untuk mengkaji lebih lanjut sebelum mendapatkan keputusan, yaitu persetujuan. Mungkin dengan analisis atau kajian ini ANDAL itu dapat disetujui. Kemudian apabila ANDAL itu disetujui, pemrakarsa melanjutkan untuk membuat RKL maupun RPL, yaitu rencana kelola lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan. Namun demikian, apabila AMDAL itu ditolak karena dianggap kurang lengkap, maka pemrakarsa harus menyempurnakan kembali dokumen AMDAL yang telah disusun, sehingga agar AMDAL itu bisa disesuaikan atau disetujui. AMDAL ditolak mungkin mempunyai dampak yang sangat signifikan. Signifikan yaitu dampak negatifnya. Dengan adanya dampak yang negatif yang ditimbulkan dengan adanya proyek tersebut, maka tidak dapat ditanggulangi oleh ilmu teknologi yang dapat digunakan, sehingga AMDAL ini ditolak karena dampak negatif yang ditimbulkan sangat signifikan yang mengganggu lingkungan sekitar masyarakat. Selanjutnya yaitu yang kelima, membuat RPL, yaitu rencana pemantauan lingkungan hidup. Membuat RPL yaitu apabila
AMDAL itu sudah disetujui, maka pemrakarsa dapat melanjutkannya dengan membuat rencana pemantauan lingkungan dan rencana kelola lingkungan hidup untuk diajukan kembali ke instansi yang berwenang, yaitu Dinas Lingkungan Hidup. AMDAL yang sudah dibuat yang pada proses keempat ini disetujui atau dapat dilanjutkan, maka pemrakarsa harus membuat RPL dan RKL, itu rencana pemantauan lingkungan hidup, maupun membuat rencana kelola lingkungan hidup. Setelah itu diajukan lagi ke Dinas Lingkungan Hidup. Dengan diajukannya lagi, maka hasil usulan atau rencana proyek yang tidak memerlukan AMDAL tidak ada dampak yang sangat penting. Sehingga dengan adanya membuat RPL maupun RKL ini, hasilnya usulan atau rencana proyek mungkin yang tidak memerlukan AMDAL maupun yang memerlukan AMDAL. Yang tidak memerlukan AMDAL itu tidak ada dampak yang sangat signifikan, atau dampak negatifnya itu berkurang. Banyak dampak yang negatif yang ditimbulkan. Namun demikian, apabila dampak negatifnya itu sangat signifikan, maka perlu diadakannya atau dibuatkan adalah AMDAL. Yang terakhir yaitu implementasi pembuatan proyek dan aktivitas pengelolaan lingkungan. Apabila RKL dan RPL ini telah disetujui oleh dinas terkait, yaitu Dinas Lingkungan Hidup, maka implementasi dari pembangunan proyek ini dapat dimulai atau dapat dijalankan. Selanjutnya dilampirkan juga dengan pelaksanaan aktivitas pengelolaan lingkungan hidup. Sehingga sistem yang terakhir yaitu implementasi pembangunan proyek itu apabila RPL maupun RKL itu disetujui oleh Dinas Lingkungan Hidup. Sehingga apabila RKL dan RPL itu disetujui, maka proyek tersebut dapat dilaksanakan atau dapat dimulai. Dapat dimulai yang dilampiri juga dengan pelaksanaan aktivitas lingkungan hidup. Demikian materi perkuliahan yang ketujuh ini, yaitu aspek yang keenam, yaitu aspek penilaian aspek studi kelayakan bisnis dari aspek lingkungan hidup. Semoga dengan penjelasan yang sudah saya terangkan bisa diterima dan bisa digunakan untuk menyempurnakan atau melengkapi aspek-aspek dari studi kelayakan bisnis, yaitu dari aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen, aspek sumber daya manusia, aspek keuangan, dan yang keenam ini adalah aspek lingkungan hidup. Dengan aspek lingkungan hidup ini disetujui atau layak mendapatkan izin dari instansi yang berwenang, yaitu Dinas Lingkungan Hidup, maka studi kelayakan bisnis selanjutnya yaitu dapat dilakukan dari segi yuridis atau hukum yang akan kita sampaikan pada pertemuan selanjutnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga perkuliahan atau materi perkuliahan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.